Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah. Malam hari ini seperti biasa saya Wahyu Nugroho jumpa lagi dengan program Ngopi, Ngobrol Problematika Islam. Dan malam hari ini kita akan mengangkat tema yakni bagaimana kriteria memilih guru yang tepat. Tentunya di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita kedatangan beberapa tamu yang akan ikut ngobrol santai seputar tema yang akan kita bahas pada hari ini. Narasumber pertama, beliau adalah seorang ulama muda, Kiai Haji Simam Manifun Nusuk. Kemudian juga sudah hadir di tengah kita Kiai Haji Zuhri Yakub. Beliau adalah seorang pengurus dari PWNU. Dan yang terakhir, beliau adalah Bapak Haji Dr. Andes Dimyati Sujat. Beliau mewakili dari akademisi dan dosen dari UNAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak semua. Sehat semua ya, Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Jumpa lagi di program Ngopi di Al-Baqiyah TV. Dan malam hari ini kita akan membahas seputar tema yang menurut saya ini sangat menarik nih, yakni bagaimana cara kita atau kriteria kita dalam memilih guru. Nah, mungkin dari Gus dulu nih, Gus, bisa menjelaskan ataupun memberikan satu pandangan kepada pemirsa kriteria apa yang paling sederhana untuk kita memilih guru yang tepat untuk pertemuan kita dalam kehidupan ini, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah, menjawab tadi pertanyaan yang mewakili keresahan masyarakat atau umat ya, tentang kriteria seorang guru. Dalam hal ini berarti guru agama, Guru spesifik di agama, Gus. Agama. Ada hadis Nabi yang mengatakan ad-dinu an-nasihat fal yandur amman ta'budu dinakum. Agama itu nasihat, pedoman hidup. Maka fal yandur, lihatlah, telitilah amman ta'budu dinakum, dari mana Anda mengambil ilmu agama tersebut. Jadi memang harus teliti, dalam hasanah keilmuan kita. Kalau kita definisikan ulama itu man alima wa amila bilmi, orang yang alim dulu, berpengetahuan luas soal ilmu agama, wa amilah, dan dia amalkan ilmu, wa amilah ilmi. Itu kriteria terendah dari sisi bahasa tentang ulama atau orang alim. Nah, sebab ketika kita berguru kepada beliau soal ilmu agama ini ya tentu sumber utamanya primernya itu Quran, hadis, kemudian ijma dan qiyas. Orang yang kita pegang, yang kita ambil ilmunya, suri tauladannya ini mumpuni di bidang itu atau tidak. Jadi beda antara ulama atau orang alim dengan penceramah, itu beda. Oh, beda. Jadi, tidak mesti seorang ulama bisa berceramah. Juga tidak semua penceramah mesti ulama atau kiai. Ada kiai yang kalau dia lepas kitab, dia ceramah umum, pidato, orasi, memang tidak berbakat, tidak mampu. Beliau mampunya kalau beliau pegang buku, pegang kitab, entah tafsir, entah apa, beliau jelaskan kalimat per kalimat beliau. Tapi kalau lepas dari itu tidak. Ada memang ulama yang memang mampu keduanya. Nah, di zaman ini aneh, muncul penceramah yang bukan ulama. Penceramah yang bukan ulama, Iya. ya? Maksudnya gimana, Gus? Dia hanya ngerti 1-2 hadis, Iya. pengetahuan dasar, pengetahuan kulit soal ilmu agama, karena latar belakang ilmuannya tidak jelas. Umpamanya dia mantan artis, Iya. yang dalam istilah sekarang hijrah. Tobat terus ya. Nah, kalau bahasa saya, bahasa pesantren lebih enak taubat. Tobat ya. Bahasa sekarang hijrah. Oke, dia hijrah atau taubat. Nah, tidak mesti semua orang yang bertobat harus langsung jadi kiai. Oh gitu. Ya. Ada proses. Ada proses. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan. Apakah
dakwah itu dibatasi hanya untuk ustadz, kiai dan sebagainya. Apakah kita yang orang awam, kita yang mantan artis, kita yang mantan preman, yang mantan bahkan yang mu'alaf, tidak boleh berdakwah. Karena setiap orang harus berdakwah, walau bi kalimatin, walau bi ayatin dan sebagainya. Nah, kita jawab, dakwah kewajiban semua orang Islam. Ya. Oke, dakwah. Nah, berdakwah tidak harus di panggung ceramah di majelis taklim. Tidak. Ada satu cerita kalau nggak salah itu di Jerman, ya, di Eropa. Ada satu cerita di Eropa, sebuah universitas, tempat apartemen untuk kos-kosan, yang ini mayoritas muslim dipisah, yang ini non muslim. Nah, di situ ada tukang laundry. Nah, tukang laundry ini masuk Islam, maaf, gara-gara celana dalam. Celana dalam ya, celana dalam orang bisa menjadikan seseorang menjadi tertarik kepada Islam dan akhirnya masuk Islam. Ya. Nah, kenapa itu? Setelah sekian tahun kan akhirnya dia paham. Kenapa kalau celana dalam dan pakaiannya mahasiswi muslim dan muslimah ini beda dengan yang non muslim. Terutama di bagian celana dalam. Karena kalau celana dalamnya orang Islam, mahasiswa Islam ini, ya paling bau-bau permus lah kalau bahasa Jawa ini. paling bau keringat dan sebagainya. Tapi kalau yang sebelah kok enggak, ada bau air kencing dan sebagainya. Nah, setelah sekian tahun dia bergerak di bidang itu, ini kan kecil kelihatan. Akhirnya tanya, kenapa sih kok beda? Kalau cuma 1-2 orang wajar. Ya. Nah, akhirnya dijelaskan kenapa kok seluruh orang Islam yang ada di situ kok beda dengan yang non muslim. Dijelaskan di kita ada istilah istinja. Istinja itu apa? Cebok lah bahasa Jawanya. Kita habis kencing, habis buang air, kemudian dibersihkan. Nah, ini tidak cukup dibersihkan, tapi disucikan. Jadi tidak cuma bersih tapi suci. Karena ini ada kaitannya dengan sholat. Sholat itu tidak sah kalau tidak suci badannya, tidak suci pakaiannya, tidak suci tempatnya. Nah, orang Islam akan menjaga itu. Apalagi kalau dia sedang dalam perjalanan dan sebagainya, dia nggak punya pakaian yang lain yang cuma yang dipakai aja di bawah. Maka dia jaga sekali ketika dia buang air, dia bersihkan, dia sucikan. Nah, mungkin di agama lain nggak ada. Nah, ini kan dakwah ini. Bagian dari dakwah. Artinya ketika dia menjalankan ajaran Islam dari mulai tadi bersesuci dan sebagainya, ternyata ini cukup menarik menjadi perhatian bagi yang lain, sehingga dia tertarik. Oh, Islam kok sampai segitu detailnya. Akhirnya tukang laundry ini tertarik mempelajari ajaran Islam. Hingga akhirnya hidayah turun, dia masuk Islam. Ya, artinya kembali lagi ke tema kita tadi, dakwah semua orang wajib sesuai profesinya. Apalagi kalau saya dengan Pak King Surya, jelas memang kita di bidang itu kan. Nah, ini Pak Haji Dimyati, Pak Haji Dimyati ini, beliau ya dakwah juga. Nah, dulu mungkin profesi beliau apa, ketika beliau menjadi seorang Pak Dimyati yang baik, entah itu pedagang, praktisi, entah itu apa, sekarang beliau ada di universitas, beda ya dosen yang muslim dengan tidak. Pedagang beda ya, pedagang yang muslim dan tidak. Pejabat yang muslim dan tidak. Dan ini bagian dari dakwah. Tapi ketika nyemplung di dunia ceramah yang ini identik dengan ulama, yang mestinya kriterianya harus jelas. Ada seorang non muslim, mantan pendeta, mantan biksu, mantan apapun umpamanya, dia masuk Islam. Tidak kemudian sekonyong-konyong kemudian langsung jadi penceramah. Nah, dia harus belajar dulu dong. Melewati tahapan pembelajaran dulu, Gus ya. Nah, ini seakan-akan bertentangan dengan salah satu makolahnya si Imam Ali bin Abi Thalib, undur makola wala tamdur mangkola. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Nah, ini kan seakan-akan benturan. Jadi kan pertemuan itu Gus. Yang satu harus meneliti siapa yang mau menyampaikan, yang satu nggak usah lihat siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan. Nah, saya sambungkan korelasinya untuk nasihat secara umum, silahkan. Undur makola wala tamdur mangkola, silahkan. Kehidupan, pengalaman hidup seseorang, nggak harus orang Islam. Seperti kita ngambil ilmu, ada ilmunya Albert Einstein, ada ilmunya ini macam-macam, filosofi ini, tidak ada masalah. Tapi kalau bicara soal agama,
undur mangkola, wandur makola, ya wandur makola, wandur mangkola. Ya ketika ada orang berfatwa ini haram, ini sah, ini batal, orang ini punya kapasitas apa enggak? Betul. Nah kapasitas di sini lihat asal usulnya. Dia alumni pesantren mana, sekolah Islam mana, universitas mana, dan sebagainya. Background harus jelas. Harus jelas. Dan di situ ada pertanggungjawaban keilmuan. Ketika saya ngomong A sah, batal, kitabnya apa? Fathul Qorib. Nah, Anda belajar dari mana? Terjemahan apa? Oh enggak, saya ada gurunya kok. Nah, guru saya siapa? Guru saya dulu ngaji di pesantren Kaliwungu, umpamanya Ki Solahuddin, Ki Imron, Ki Timyati Rois. Beliau punya guru lagi, guru punya guru lagi, nyambung sampai Rasulullah SAW. Ini yang dinamakan sanad. Sanad, Gus ya. Dan itu perlu, Gus ya. Sangat perlu sekali. Karena pertanggungjawaban ilmiah. Kalau kita tiba-tiba ngomong, "Qala Rasulullah bersabda seperti ini," emang kita tetangganya Rasul. Sombong banget gitu ya, langsung menyebutkan dari Rasul, dari Nabi gitu bisa. Nah, kita cukup menyebutkan saya ngerti hukum ini sah batal sumbernya kitab A, kitab B, dan ini dulu diajarkan guru saya, Kiai A, Kiai B, Habib A, Habib B, dan seterusnya. Beliau dari gurunya dari gurunya, sampai kepada Rasulullah SAW. Kurang lebih begitu. Kalau untuk Pak Kiai sendiri nih, Pak Kiai Suri, fenomena yang terjadi sekarang ini, orang akhirnya memandang ya, bagi orang awam khususnya, bahwa guru itu menunjukkan simbol keagamaan yang kuat. Misal dia dengan menggunakan, mohon maaf ya, pakaian seperti Rasul katanya, kemudian menggunakan sunah-sunahnya, memelihara jenggot, terus dia lantas dianggap guru. Selain itu dia di sosial media dia tenar dan memperlampirkan dirinya sebagai seorang ustadz. Nah ini yang seringkali generasi milenial khususnya yang awam dengan agama ini salah langkah nih Pak, untuk bisa menentukan bahwa dia guru yang tepat untuk saya, dengan hanya memandang bahwa seorang guru itu menunjukkan simbolis agamanya. Menurut sendiri seperti apa? Ya, saya ungkapan sederhana bahwa dalam konteks hubungan murid dengan jamaah dengan guru, ya, ini titik tekannya buat saya ada pada satu kata, itu keteladanan moralitas. Karena agama ini tidak semata-mata ilmu, dia bukan sekedar ilmu, tapi memang memahami agama ya harus ada ilmunya. Tapi agama tidak sekedar ilmu. Ya, kalau cuma sekedar ilmu itu orang bisa mencari informasi dari berbagai sumber ya. Bahkan ya Google mungkin lebih cerdas dari kita semua. Kita mau bertanya pun ada. Tapi sisi keteladanan di mana? Kita nggak akan ketemu. Sementara agama ini titik tekan sentralnya itu kan pada perilaku. Ya ada. Kenapa Nabi mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq? Karena memang ukuran keberagaman orang di situ. Oh gitu ya. Ya bukan jenggotnya yang panjang, bahwa setiap orang jenggotnya panjang pasti soleh. Iya. Dan menjalankan sunnah secara bahwa dia menjalankan sunnah, oke. Tapi tidak boleh juga merasa paling sunnah. Betul. Karena sunnah tidak hanya itu ya. Tidak hanya itu. Iya. Bahkan ada ungkapan itu sederhana itu, al-maksiyah warasat zillah khairun min ta'atin awrasat izzah. Kemaksiatan yang menimbulkan rasa kehinaan itu lebih baik daripada ketaatan yang memunculkan kebanggaan. Merasa paling benar, merasa udah soleh, paling suci gitu ya. Menjadi orang soleh harus, tapi merasa paling soleh tidak bisa. Mau jadi orang benar wajib, tapi merasa paling benar salah. Nah, makanya coba lihat pendidikan keberagamaan, pendidikan agama atau sikap keberagamaan kita ini kan sejauh ini sebenarnya yang paling komprehensif itu pendidikan di pesantren. Karena di pesantren itu bukan sekedar orang belajar agama secara keilmuan saja, tapi 24 jam dia berinteraksi dengan kiainya, dengan gurunya lewat keteladanan yang disaksikan secara langsung. Itu yang menguatkan mereka.
Jadi apa yang mereka baca, potretnya dalam kehidupan. Jadi kalau tadi tema kita ini mencari guru yang benar, ya mesti dilihat dari sisi keilmuannya, transmisinya nyambung atau sanadnya nyambung tidak gitu. Yang kedua dari sisi dia menjalankan agama secara baik atau tidak, perilaku seharian. Dan perilaku itu bukan cuma tampilan zahir, tapi substansi agama. Isi dari agama itu apa? Nah, itu kan sebenarnya sudah sangat jelas, Allah sendiri menggariskan itu dalam ayat-ayatnya ketika memerintahkan kita melakukan ibadah, itu langsung sebut semua itu. Apa sih? Dan itu mencerminkan betul bahwa Islam itu tipis sekali dalam perilaku. Jadi di samping memang kapasitas ilmunya memadai, juga perilakunya. Ya. Betul sekali. Baik, kalau untuk Pak Tim sendiri nih, belum Pak Tim ini mewakili dari dosen ya, artinya sering melihat keseharian dari mahasiswanya ataupun lingkungan sosial di sekitarnya. Sekarang ini sering juga muncul bahwa perkembangan dunia sosial media banyak sekali akhirnya orang-orang tertentu ya, kita menyebutnya mungkin oknum ya, dengan percaya diri gitu, memproklamirkan dirinya dia sebagai ustadz tanpa ada background yang jelas. Nah, akhirnya itu diikuti nih oleh generasi milenial, bahwa ketika saya tahu satu dua hadis tadi, misalnya satu dua ayat, dia menyampaikan dan mau menjadikan satu pedoman bahwa sampaikanlah walau satu ayat. Kemudian dia dengan percaya diri nih menyampaikan itu ke lingkungan sekitarnya. Nah, menurut pandangan Pak Tim nih, hal seperti itu apakah sudah dikatakan tepat atau dia tetap harus mencari guru yang lebih baik lagi, Pak? Oke, terima kasih. Jadi pandangan saya, apa yang tadi yang dikatakan oleh para guru-guru kita, Gus Nif maupun Pak Kiai Yura, memang sangat hebat sekali. Karena biar bagaimanapun setiap guru itu harus mempunyai satu kualifikasi. Kualifikasi itu apa? Harus belajar. Kualifikasi itu apa? Harus mempunyai sanad. Kemudian tidak cukup itu saja, tadi dikatakan harus memiliki akhlakul karimah. Jadi orang harus sudah memiliki hal demikian, dalam penyampaian pun dia tidak akan gegabah. Betul. Karena biar bagaimanapun, yang kedua tentunya apa yang dimiliki hanya satu ayat dan sebagainya, beliau sudah berani menyampaikan bahwa saya ini Ustadz, saya ini dengan nada berkobar-kobar seakan-akan ini loh saya paling benar. Nah inilah yang terjadi saat ini, sehingga kalau kita tidak mengerem, tidak menggunakan satu filter kepada anak-anak kita, itu justru akan bahaya. Karena biar bagaimanapun sekarang ini luar biasa pengaruh dari YouTube maupun media sosial lainnya. Sehingga inilah Al-Baqiyah ini salah satu hal yang bisa mengcounter hal-hal yang kemungkinan nantinya akan bisa menjadikan satu madharat yang lebih besar. Karena biar bagaimanapun saya yakin Al-Baqiyah ini akan mempunyai satu guru-guru yang mumpuni, yang berakal kalimah, kemudian yang memiliki nasab dan lain sebagainya untuk bisa sekali lagi mengcounter tersebut. Memang sekarang ini terus terang saja kalau kita melihat anak-anak sekarang itu hanya bisanya protes. Betul. Tapi tidak bisa mencari satu jalan keluar. Tidak bisa mencari satu solusi. Mestinya protes tapi harus ada satu solusi. Sehingga kembali ke tadi, kita harus memiliki kualifikasi. Kemudian harus memiliki akhlak yang mulia. Kemudian tentunya kita tidak sombong. Nah, karena sekarang ini terus terang saja bisa tahu, wah ini sunnah, harus sesuai dengan Al-Quran sunnah. Karena yang mana? Sunnah bukan hanya itu aja. Banyak banget ya. Banyak. Hanya itu. Saya kira demikian dulu. Artinya mengenai kriteria seseorang memilih guru ini juga harus ada peran dari orang tua ya. Kadang seperti ini, di lingkungan rumah mungkin orang tua sudah mendidik, dia ditaruh di tempat pengajian tertentu, kemudian begitu mereka masuk dan mengenal dunia sosial media, akhirnya dia dengan mudah mengakses ya kiai-kiai ataupun ustadz-ustadz yang kurang jelas gitu, akhirnya dia merasa bahwa ini menurut saya paling benar nih, menurut perspektif dari orang itu, Gus. Nah ini gimana nih Gus, cara paling efektif
peran orang tua di sini Gus dalam mendidik anaknya mencari guru yang pas Gus? Seperti yang tadi beliau sampaikan, ilmu tadi man alima wa abilah ya. Kiai itu tidak cuma ulama, ustadz, kiai tidak cuma penyampai materi, tapi wa amilah, ilmu itu diamalkan, wa amilah diamalkan. Sehingga tadi saya nambahi yang disampaikan beliau lebih spesifik tentang pesantren. Maka dulu yang namanya pesantren di Nusantara ini itu pasti struktur bangunannya ini masjid, kemudian rumah kiai, kanan kiri bersebelahannya itu pesantren. Gitu ya? Terkadang rumah itu sudah pesantren juga. Jadi bangunan dengan ini ya, tidak rumah yang ditempati kiai di kadang-kadang ada keterbatasan dana atau apa, itu ya plus untuk hidup santri, hanya di sket aja udah. Ini kamar milik pribadi, kemudian dapurnya bareng-bareng, di belakang ini sekian kamar milik santri. Terkadang tingkat di atasnya santri, bawahnya ini kiai. Artinya tadi yang disampaikan beliau bahwa seorang ulama, seorang kiai ini kalau dalam ilmu kita, pengetahuan kita turun temurun seperti itu. Jadi santri 24 jam bisa melihat kesehariannya kiai. Ketika kiai ngomong wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ini seperti ayat Quran bahwa pergaulilah istri-istrimu, keluargamu bil ma'ruf dengan cara yang baik. Santri memang betul 24 jam. Ini kiai cok nempilingi berbuat kasar sama istrinya apa enggak? Ketika kiai ngomong menyampaikan hadis bahwa sholat jamaah itu sunnah muakkad, santri memantau 24 jam. Kiainya jamaah apa enggak? Maka masjidnya di sebelah. Jadi ketika sholat jamaah itu sunnah muakkad, ya kiainya jadi imam. Kiainya jadi imam. Dan tadi 24 jam ini santri melihat bahwa sang kiai atau ulama ini atau ustadz ini jadi kiai ketika hanya sedang di panggung, tapi kesehariannya berbeda, atau benar-benar kiai 24 jam. Disitulah santri belajar. Ketika kiai menyampaikan hadisnya Rasul bahwa ikramu dhuyuf, memuliakan tamu, bagian dari ajaran Nabi SAW, santri melihat bagaimana kiai ketika ada tamu datang, dan seterusnya seperti itu. Inilah sehingga santri ini belajar dan mencontoh. Nah makanya kalau dulu orang tua dulu itu kalau mau mencarikan pendidikan untuk anaknya, taruh ke pesantren. Orang tua dulu itu nggak lihat nama pesantrennya, tidak melihat kurikulumnya, yang dia lihat kiainya, figurnya dulu. Ya. Saya orang tua, saya punya anak, saya pingin mondokkan anak saya, mesantrenkan anak saya, umpamanya di Jakarta kepada almarhum Mu'allim Syafi'i Hadari, yang sudah jelas ilmuannya dan sebagainya, atau ke Habib Ali bin Abdurrahman Al-Sikwitan misalnya gitu. Kalau Banten misalnya Buya Dibiati, kemudian kalau Cirebon misalnya Mbah Abbas Butet, Jawa Timur Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Mas Ali Lirboyo, dan sebagainya. Kaliwungu ada Mbah Ki Umaid, Mbah Ki Rupiat. Saya mau mesantrenkan anak saya mencarikan guru. Nah, ini sudah nggak terpikir bentuk pesantrennya seperti apa, kurikulumnya seperti apa ya. Nah, karena apa? Dia ingin anaknya jadi orang soleh. Dia ingin anaknya punya bapak ruhaniyah. Oke, ini anak, bapak biologisnya saya. Karena saya orang tua nggak bisa mengajarkan, saya harus punya kewajiban mendidik anak. Karena saya nggak bisa, ya saya harus cari guru yang jelas. Nah itu orang tua dulu seperti itu. Maka yang dicari kiainya dulu. Orang tua dulu nggak ngerti. Anak kamu mau dari mana? Oh, di Lasem siapa? Mbah Maksum Lasem. Lah pondoknya bagaimana? Yes, pokoknya ngaji. Tidak ngerti. Lebih ke guru yang dari situ. Sekarang beda. Kamu mau dari anak kemana? Umpamanya ini umpamanya. Kita nyebut ke satu nama misalnya. Oh, di kota Malang atau di kota A. Pesantrennya umpamanya Al-Anu misalnya. Kayaknya nggak tahu, tapi petanya bagus, konsepnya bagus, modern. Sekian bulan bisa baca kitab. Ada program takfiz, takfik maksudnya. Kearifan-arifannya takfiz, kafizo. Astagfirullahaladzim.
sekian bulan hafal sekian juz. Iya. Programnya jelas, ada bahasa Arab, bahasa Inggris. Iya. Kurikulumnya jelas. Oh ini ini cabangnya luar negeri. Iya. Universitas ABC. Ditanya kiai siapa nggak ngerti. Iya. Karena orientasi udah beda. Kalau tadi pengen anaknya soleh dan solihah, kalau sekarang tidak. Dia pengen pinter, Iya. punya ijazah, kemudian ujung-ujungnya masa depannya jelas. Tapi masa depan dunia, bukan akhirat. Lebih memilih tempat yang menurutnya bergengsi. Nah, gitu, ini orientasi udah beda. Oke. Orientasi Iya. beda. Nah, dulu seperti itu. Iya.